Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chani Anantasa Fitri, NIM F1D018010 dari kelas PPLC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya tentang Project Management atau Manajemen Proyek. Ada 14 poin pokok bahasan tentang Project Management yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian, kemudian ruang lingkup, tujuan, fungsi, unsur-unsur, sasaran, tahapan, akibat jika tidak menjalankan project management, skill wajib, tugas, triangle, project management knowledge area, tahap-tahap, dan yang terakhir, contoh dari project management itu sendiri. Kita akan membahas dari poin pertama terlebih dahulu, yaitu pengertian. Di sini saya menjabarkan pengertian dari proyek dan manajemen secara terpisah terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian dari proyek, yaitu sebuah aktivitas kerja sementara yang dilakukan untuk membuat produk atau jasa dengan waktu awal sampai akhir sudah ditentukan dengan jelas. Kemudian, pengertian dari manajemen menurut Henry Fayol adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, ada pengertian dari project management itu sendiri, yaitu suatu usaha merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Project management adalah usaha pada suatu kegiatan agar tujuan adanya kegiatan tersebut dapat tercapai secara efisien dan efektif. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan untuk ruang lingkup dari project management. Ruang lingkup sebuah proyek antara lain yang pertama ada menetapkan waktu kapan proyek akan dilaksanakan. Yang kedua, merencanakan skop atau besaran lingkup yang akan digarap pada suatu proyek. Yang ketiga, menyusun dan menjelaskan definisi operasional dari setiap ruang lingkup proyek. Dan yang terakhir ada melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap perubahan yang dapat terjadi saat proyek dilaksanakan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tujuan dari manajemen project management. Yang pertama ada menyelesaikan tepat waktu. Pada manajemen waktu ditentukan lini masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Dengan adanya hal ini, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, menjaga anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengkajian tersebut, akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin, tapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal. Yang ketiga, menjaga kualitas. Manajemen proyek juga membutuhkan standar kualitas dari suatu proyek, sehingga ia tidak dikerjakan secara seenaknya saja. Dan yang terakhir ada melancarkan proyek. Proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan rencana awal. Selanjutnya, fungsi project management. Project management memiliki beberapa fungsi yang melekat pada tugas-tugasnya. Fungsi project management antara lain yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini mendefinisikan tugas apa saja yang diperlukan dan dalam menyelesaikan suatu proyek. Kemudian yang kedua ada organisasi. Pengorganisasian seorang manajer proyek memastikan bahwa semua anggota tim dari sebuah proyek mengetahui peran dan juga tanggung jawab setiap orang dan hubungan laporan mereka kepada manajer proyek. Yang ketiga ada pelaksanaan. Fungsi ini mengacu pada pelaksanaan atau implementasi dari strategi yang telah dibuat. Titik ini menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Yang terakhir ada fungsi pengontrolan. Fungsi pengontrolan atau pengendalian ini kemungkinan adalah fungsi paling sulit dan juga paling penting untuk seorang manajer.
apakah proyek akan berjalan semestinya atau tidak. Selanjutnya, unsur-unsur project management. Unsur-unsur manajemen merupakan sumber daya yang berpengaruh terhadap berfungsinya manajemen di dalam mencapai tujuannya. Unsur-unsur manajemen yang utama biasanya dinyatakan dalam 6M, yaitu yang pertama, man atau manusia, yang kedua, material atau bahan-bahan, yang ketiga, machines atau mesin, yang keempat, money atau uang, yang kelima, method atau metode, cara atau teknologi, yang keenam, market atau pasar, dan selanjutnya kita masuk ke sasaran project management. Sasaran utama dalam project management proyek dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan dan penyelesaian sebuah proyek dalam budget yang telah ditentukan, jangka waktu yang telah ditentukan, dan kualitas berguna proyek sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah dirumuskan. Yang kedua, bagi kontraktor yang bonafide, yaitu untuk mengembangkan reputasi atau kualitas pekerjaannya, serta mempertahankannya. Yang ketiga, menciptakan organisasi di kantor pusat maupun di lapangan yang menjamin beroperasinya pekerjaan proyek secara kelompok. Yang keempat, menciptakan iklim kerja yang mendukung baik dari segi sarana, kondisi kerja, keselamatan kerja, dan komunikasi timbal balik yang terbuka antara atasan dan bawahan. Dan yang terakhir, yang kelima, menjaga keselarasan hubungan antara sesamanya, sehingga orang yang bekerja akan didorong untuk memberikan yang terbaik dari kemampuan dan keahlian mereka. Selanjutnya, tahap manajemen proyek. Terdapat beberapa tahapan dalam manajemen proyek. Antara lain, yang pertama, project definition atau pendefinisian proyek. Pendefinisian proyek ini adalah mendefinisikan tujuan proyek dan faktor menjadi pertimbangan supaya proyek yang dilakukan itu bisa berhasil dengan kualitas yang dikehendaki. Yang kedua, ada project inception atau inisialisasi proyek. Inisialisasi proyek adalah perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan dipakai sebelum sebuah proyek dimulai. Yang ketiga, ada project planning atau perencanaan proyek. Perencanaan proyek adalah penguraian dengan jelas bagaimana suatu proyek harus dikerjakan. Pada project planning ini akan terlihat dengan jelas betapa penting waktu, biaya, dan ruang lingkup suatu proyek. Yang keempat ada project execution, pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek adalah melaksanakan pekerjaan supaya proyek yang diinginkan tersebut bisa berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima ada project monitoring dan control, atau pemantauan dan pengendalian proyek. Pemantauan dan pengendalian proyek ini adalah pengembalian langkah-langkah yang dibutuhkan sehingga pengoperasian proyek berjalan dengan lancar. Yang terakhir ada project closure atau penutupan proyek. Penutupan proyek adalah menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan seluruh pemakaian sumber daya. Selanjutnya, akibat jika tidak menjalankan project management. Yang pertama, target waktu atau deadline tidak tercapai. Budget atau anggaran yang melebihi batas yang telah ditetapkan. Kemajuan proyek yang tidak jelas. Konflik di antara staf selama penugasan di proyek. Kompetisi yang kurang dari anggota tim proyek. Perubahan lingkup proyek yang terus-menerus, dan yang terakhir, staf proyek menerapkan metode pengelolaan proyek sesuai pengalaman dan selera sendiri dan tidak ada standarisasi sehingga staf bekerja sesuka hatinya. Kemudian, skill wajib project management. Seorang yang terlibat suatu proyek diharuskan untuk menguasai beberapa skill dasar yang akan membantu mereka untuk menjalankan proyek. Jika dijabarkan, skill tersebut meliputi yang pertama, keterampilan kepemimpinan, atau adalah project management harus membuat tim termotivasi, menyelesaikan konflik, dan membuat keputusan. Yang kedua ada mengatur waktu. Maksud dari mengatur waktu ini, project management akan bekerja dengan tim, stakeholder, konsumen, tim dari divisi lain, dan dalam waktu yang bersamaan. Sehingga
skill pengaturan waktu sangat dibutuhkan dalam hal ini. Yang ketiga ada penganggaran. Maksud dari penganggaran ini, project management diharapkan untuk menjaga dan memelihara anggaran di hampir setiap bidang sesuai dengan anggaran yang ditetapkan bersama dengan stakeholder. Yang terakhir ada keterampilan analitis. Maksud dari keterampilan analitis ini adalah diperlukan project management untuk dapat menyelesaikan masalah yang muncul selama proyek berjalan. Project management akan menganalisis data dan membuat keputusan yang mempengaruhi proyek secara teratur. Selanjutnya, tugas project management. Karena proyek yang sangat penting dalam suatu perusahaan, maka project management bertugas untuk melancarkan proyek tersebut dari awal hingga selesainya proyek. Tugas yang wajib dijalankan adalah oleh project management, yaitu yang pertama, merencanakan proyek. Maksudnya, peran pertama manajer proyek adalah membuat rencana yang layak untuk mencapai tujuan dan sasaran sejalan bersama strategi bisnis organisasi secara keseluruhan. Bagian dari rencana adalah mendefinisikan ruang lingkup proyek dan menentukan sumber daya apa yang tersedia, memperkirakan waktu dan komitmen keuangan, serta bagaimana memantau dan melaporkan kemajuan proyek. Yang kedua ada pengumpulan tim. Maksud dari pengumpulan tim ini, project management membutuhkan sumber daya untuk menyelesaikan tugas-tugas proyek yang mencakup staf dan manajer yang terampil dan berpengalaman. Mereka perlu mengambil peran dengan tim yang ada. Selanjutnya yang ketiga, mengatur komunikasi dalam waktu yang terbatas. Maksudnya, waktu selalu berjalan dengan proyek harus selesai sesuai tenggang waktu. Komunikasi adalah kunci untuk mengatasi perubahan dan memastikan semua orang melakukan apa yang harus mereka lakukan. Project management harus menentukan, menjadwalkan, dan memperkirakan durasi tugas secara akurat atau mengembangkan dan memelihara jadwal yang realistis. Selanjutnya, yang keempat, menghitung budget. Maksudnya, project management akan mencari tahu bagaimana menghitung budget yang tepat untuk proyek. Setelah menghitung dana yang diperlukan untuk menjalankan proyek, dana akan diajukan kepada stakeholder atau pemimpin perusahaan. Selanjutnya, project management harus memantau pengeluaran aktual dengan budget yang direncanakan. Yang kelima, mitigasi masalah dan risiko. Maksudnya, masalah dan risiko pasti akan muncul dalam proyek. Seluruh tim project management harus siap dan sigap untuk menyelesaikan dengan cepat, sehingga rencana proyek tidak keluar dari apa yang direncanakan sebelumnya. Yang keenam, ada monitoring proses. Maksudnya, monitoring proses ini untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Project management bertugas untuk memonitor dan membandingkannya dengan blueprint proyek yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, semua data proyek laporan perlu dilihat dan analisis dengan seksama, apakah terjadi kemajuan yang diharapkan atau tidak. Yang terakhir adalah membuat laporan dan dokumentasi. Laporan dan dokumentasi adalah salah satu cara berkomunikasi dengan tim dan stakeholder. Tim membutuhkan informasi yang lebih terperinci dan stakeholder akan mencari data yang lebih luas untuk memeriksa kemajuan proyek. Dalam hal ini, project management bertugas untuk membuat laporan dan dokumentasi dari proyek ketika proyek telah selesai. Dokumentasi dan laporan akan dikumpulkan, ditandatangani, dan diarsipkan pada akhir proyek, dan akan dijadikan acuan saat merencanakan proyek serupa di masa depan. Selanjutnya, triangle management atau segitiga manajemen proyek. Triangle management adalah suatu model manajemen proyek yang digunakan oleh para manajer proyek untuk menganalisis dan memahami kesulitan yang mungkin akan terjadi pada saat penerapan dan pelaksanaan proyek. Di sini saya akan menjelaskan gambar dari segitiga manajemen proyek ini. Yang pertama, untuk time atau waktu. Waktu merupakan salah satu faktor terpenting dalam menangani suatu proyek. Setiap proyek memiliki batas waktu dan penyelesaiannya. Ada yang memerlukan waktu panjang, ada juga yang memerlukan waktu pendek. Waktu penyelesaian tugas dalam suatu proyek sangat tergantung pada jumlah orang yang
orang dan pengalaman serta keterampilan orang-orang tersebut dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kegagalan dalam memenuhi batas waktu penyelesaian proyek akan berakibat buruk terhadap organisasi. Misalnya terjadi teguran dari pelanggan, denda akibat keterlambatan, mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap organisasi, dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya, cost atau biaya. Setiap proyek memerlukan biaya dalam pelaksanaannya. Biaya-biaya tersebut diantaranya seperti biaya tenaga kerja, biaya peralatan, dan biaya-biaya sumber daya lainnya. Oleh karena itu, penganggaran atau budgeting atau perkiraan biaya tersebut di bawah biaya tertentu. Kadang-kadang manajer proyek harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mencapai batas waktu yang ditentukan, sehingga memerlukan biaya tambahan dan juga kemungkinan munculnya biaya penalti akibat keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Yang terakhir adalah scope atau lingkup. Lingkup atau scope yang dimaksud di sini adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh pelaksanaan proyek itu sendiri. Hasil akhir tersebut harus didefinisikan secara spesifik dan dikomunikasi ke semua anggota tim yang melaksanakan tugas-tugas dalam proyek. Pada umumnya, komponen utama dalam lingkup adalah kualitas produk akhir. Seorang manajer proyek harus mengetahui cara untuk mengelola lingkup atau scope suatu proyek termasuk perubahannya yang akan berdampak pada waktu dan biaya. Selanjutnya, kita akan membahas Project Management Knowledge Area. Knowledge Area Manajemen Proyek merupakan bahasan atau bidang pengetahuan yang terdapat di dalam manajemen proyek. Knowledge Area ini terdiri dari 9 macam, diantaranya 1. Ada manajemen integrasi atau Project Integration Management. Yang kedua, manajemen ruang lingkup atau Project Scope Management. Yang ketiga, manajemen waktu atau Project Time Management. Yang keempat, manajemen biaya atau Project Cost Management. Yang kelima, manajemen sumber daya manusia atau Project Human Resource Management. Yang keenam, ada manajemen risiko atau Project Risk Management. Dan yang ketujuh, ada manajemen komunikasi atau Project Communication Management. Yang kedelapan, ada manajemen kualitas atau Project Quality Management. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada manajemen pengadaan atau Project Procurement Management. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu Integration Management atau manajemen integrasi proyek. Manajemen integrasi proyek ini adalah pengetahuan yang berisi tugas-tugas yang menyatukan keseluruhan proyek, seperti yang meliputi proses dan aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan, mengombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinasikan berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek. Pada proses pada manajemen ini, integrasi proyek ini meliputi yang pertama ada develop project character, yaitu membuat piagam proyek atau project definition. Yang kedua ada develop project management plan, yaitu membuat perencanaan proyek. Ini adalah dokumentasi panduan utama untuk manajer proyek dan hasil akhir dari fase perencanaan. Ini digunakan untuk memastikan hasil yang sukses untuk proyek. Yang ketiga, ada direct and manage project work, yaitu mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek. Yang keempat, ada monitor and control project work, yaitu proses ini berisi pekerjaan yang diperlukan untuk memantau proyek, melakukan analisis nilai yang diterima dan laporan status proyek, dan mengidentifikasi potensi perubahan proyek. Yang kelima, ada perform integrate change control, yaitu mengintegrasikan pelaksanaan prosedur kontrol perubahan. Apakah proyek ini membutuhkan formulir permintaan perubahan, persetujuan sponsor proyek, dan administrasi lainnya.
Yang keenam atau yang terakhir ada close project or phase, yaitu proses ini berisi tugas-tugas yang diperlukan untuk menutup proyek atau fase proyek. Selanjutnya, kita akan membahas project scope management atau manajemen ruang lingkup. Scope management mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable seperti produk, jasa, prosedur, sistem, maupun keluaran lainnya, sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta mengendalikan aktivitas apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam menyelesaikan suatu proyek. Proses pada ruang lingkup manajemen ini meliputi yang pertama ada plan scope management, yaitu menjelaskan bagaimana ruang lingkup proyek didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol, serta bagaimana WBS didefinisikan. Yang kedua ada college requirements. Pada tahap ini, persyaratan rinci dari produk atau jasa akhir dirakit dan diperinci. Yang ketiga ada define scope, yaitu membuat scope statement yang menjabarkan justifikasi proyek, menjelaskan produk, deliverable, dan tujuan proyek yang meliputi aspek biaya, mutu, dan jadwal sebagai acuan untuk membuat WBS. Yang keempat ada create WBS, yaitu menjabarkan scope statement menjadi suatu susunan deliverable yang mudah di-manage serta dikelompokkan berdasarkan deliverable utama. Yang kelima ada validate scope, yaitu mendapatkan persetujuan deliverable proyek secara formal. Yang keenam atau yang terakhir ada scope control, yaitu mengontrol perubahan ruang lingkup proyek. Selanjutnya, yang ketiga, kita masuk ke time management atau manajemen waktu proyek. Sebagian besar perubahan proyek melibatkan perubahan jadwal dan disetujui oleh sponsor proyek. Selama perencanaan, manajer proyek harus membagi proyek menjadi tugas dan membuat jadwal, seperti tanggal mulai dan selesai untuk setiap tugas, dan anggaran untuk setiap tugas. Proses pada time management meliputi yang pertama ada plan schedule management, yaitu rencana manajemen jadwal berisi informasi seperti bagaimana jadwal akan dibuat, siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu. Selanjutnya yang kedua ada define activities, yaitu mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas secara spesifik yang harus dilakukan oleh anggota tim proyek dan para stakeholder sehingga menghasilkan produk-produk proyek. Yang ketiga ada sequence activities, mengidentifikasikan dan mendokumentasikan hubungan antara aktivitas-aktivitas proyek. Yang keempat ada estimate activity research, yaitu proses untuk memperkirakan jenis dan jumlah bahan atau material, sumber daya manusia, perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap aktivitas. Yang kelima ada estimate activities duration, yaitu memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas individu atau tunggal. Yang keenam ada develop schedule, yaitu menganalisis rangkaian aktivitas, memperkirakan durasi aktivitas, dan kebutuhan-kebutuhan sumber daya untuk membentuk jadwal proyek. Selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir, yaitu control schedule, yaitu mengendalikan dan mengatur perubahan-perubahan pada jadwal proyek. Selanjutnya kita masuk ke cost management. Cost management atau manajemen biaya proyek ini meliputi proses membuat perencanaan, estimasi budget, dan mengontrol biaya agar biaya produk tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Proses pada cost management meliputi yang pertama ada plan cost management. Rencana manajemen biasanya menetapkan hal-hal seperti metodologi di mana anggaran proyek akan ditetapkan, kriteria untuk perubahan, dan prosedur pengendalian. Yang kedua ada estimate cost, yaitu membuat perkiraan biaya dengan mempertimbangkan sumber daya, tenaga kerja, bahan, dan peralatan, dan setiap item biaya lainnya. Yang ketiga ada determine budget,
yaitu anggaran tugas digulung menjadi keseluruhan anggaran proyek. Yang keempat, yang terakhir, yaitu control cost, yaitu mengontrol faktor-faktor penyebab harian, biaya, dan menjalankan produk kontrol perubahan. Selanjutnya kita masuk ke quality management atau manajemen kualitas proyek. Kualitas adalah salah satu dari 3 kendala waktu, biaya, dan ruang lingkup. Dengan demikian, ketika Anda membutuhkan kualitas yang lebih baik, Anda perlu memasukkan lebih banyak waktu atau biaya. Proses pada quality management ini meliputi yang pertama ada plan quality management, yaitu menentukan standar mutu dan standar konfigurasi yang sesuai untuk proyek dan cara pemenuhannya. Yang kedua ada perform quality assurance, yaitu melaksanakan aktivitas mutu untuk memastikan pelaksanaan proyek telah memenuhi standar proses yang ditetapkan. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, ada kontrol quality, memonitor kesesuaian hasil proyek terhadap standar konfigurasi yang ditetapkan dan mengidentifikasi cara mengeliminasi penyebab kegagalan mutu. Selanjutnya kita masuk ke human resource management. Human resource management atau manajemen sumber daya manusia ini bidang pengetahuan yang berkaitan dengan mendapatkan tim yang tepat, memastikan kepuasan sumber daya manusia, dan melacak kinerja sumber daya manusia. Pada proses human resource management ini meliputi yang pertama ada plan HR management, yaitu mengidentifikasi kualitas dan jumlah personil yang dibutuhkan serta mendokumentasikan peran dan tanggung jawabnya. Yang kedua ada acquire project team, yaitu menunjuk atau mendapatkan personel tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan proyek ini. Yang ketiga ada develop project team, yaitu membentuk project team dengan meningkatkan kompetisi dan kerja tim untuk meningkatkan kinerja proyek. Yang keempat ada manage project team, yaitu mengelola project team dengan mengkoordinir dan memonitor kerja tim, memberikan umpan balik, dan membantu memecahkan masalah proyek. Selanjutnya kita masuk ke communication management. Communication management atau manajemen komunikasi proyek ini bertujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan sering menjadi faktor kunci yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merasa puas bahkan ketika perubahan yang tidak terduga terjadi. Proses pada manajemen komunikasi proyek ini meliputi yang pertama ada plan communication management, yaitu menentukan perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder, seperti surat edaran investor, pembaruan kemajuan, dan perubahan proyek. Yang kedua ada manage communication, yaitu selama pelaksanaan proyek, rencana komunikasi dipraktekkan dan komunikasi dikelola secara aktif. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu control communication, yaitu selama titik-titik status reguler, komunikasi proyek ditinjau dan direvisi rencana komunikasi dimulai. Selanjutnya kita masuk ke risk management atau manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek yaitu meliputi proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap keberhasilan proyek. Proses pada manajemen risiko proyek ini meliputi yang pertama ada plan risk management, yaitu menentukan metode pendekatan perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko yang akan ditetapkan. Yang kedua, identify risk, yaitu mengidentifikasi potensi risiko, membuat kategori risiko berdasarkan karakteristiknya, serta mendokumentasikannya. Yang ketiga ada qualitative risk analysis, yaitu memperkirakan dan menganalisis kemungkinan dan besarnya dampak yang akan ditimbulkan risiko. Yang keempat ada quantitative risk, yaitu membuat penilaian hasil analisis dan menentukan prioritas risiko. Yang kelima, yaitu ada plan risk progress,
yaitu menentukan tindak lanjut untuk mengantisipasi dampak. Selanjutnya yang terakhir ada kontrol risk, yaitu memonitor risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasi munculnya risiko baru dan mengontrol dampaknya. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu procurement management atau manajemen pengadaan proyek. Ini meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi pengadaan barang atau jasa yang disediakan oleh vendor atau kontraktor sesuai jadwal. Proses pada manajemen pengadaan proyek ini meliputi plan procurement management. Yang pertama, plan procurement management, yaitu rencana pengelolaan pengadaan mengidentifikasi kebutuhan pengadaan luar proyek dan parameter di mana kontraktor akan diperoleh. Yang kedua ada conduct procurement, yaitu kontraktor dipekerjakan. Proses ini melibatkan pembuatan pernyataan kerja, kerangka acuan, permintaan proposal, dan semacamnya, serta meminta tanggapan dan memilih vendor. Yang ketiga ada control procurement, yaitu selama pelaksanaan proyek, kontraktor harus dikelola dan kontraktor dimonitor untuk memberikan peringatan dini perubahan proyek. Yang keempat, close procurement, yaitu selama pelaksanaan proyek, kontraktor harus dikelola dan kontrak dimonitor untuk memberikan peringatan dini perubahan proyek. Selanjutnya, saya akan membahas tahap-tahap project management. Yang pertama, di sini ada tahap inisiasi. Inisiasi merupakan tahap awal sebuah proyek, yaitu proses memulai menentukan sifat dan ruang lingkup sebuah proyek. Tahap inisiasi ini mencakup rencana yang meliputi bidang-bidang. Yang pertama ada menganalisa kebutuhan bisnis, kemudian yang kedua menganalisa kebutuhan biaya, yang ketiga menganalisa stakeholder, dan yang terakhir ada piagam proyek. Selanjutnya tahap perencanaan. Proyek direncanakan secara lebih detail, merencanakan waktu, biaya, dan sumber daya yang memadai untuk keperluan kerja. Perencanaan proyek ini terdiri dari yang pertama itu ada menentukan bagaimana merencanakan, kemudian yang kedua memilih tim perencanaan, yang ketiga menciptakan struktur rincian kerja, yang keempat mengidentifikasi kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, yang kelima memperkirakan sumber daya untuk kegiatan, yang keenam memperkirakan biaya dan waktu untuk kegiatan, yang ketujuh membuat jadwal kegiatan, yang kedelapan membuat anggaran, dan yang terakhir, yang kesembilan, perencanaan risiko apabila terjadi sesuatu di luar rencana awal. Selanjutnya, tahap eksekusi. Tahap ini apabila perencanaan telah cukup jelas dan detail, maka proyek akan dilaksanakan dan tujuan proyek secara fisik akan dibangun. Tahap ini melibatkan alokasi, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, seperti bahan dan anggaran. Proses utama dalam tahap ini adalah mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek ke arah penyelesaian sesuai dokumen perencanaan. Selanjutnya, tahap pengendalian. Tahap ini tujuan utama dalam tahap pengendalian adalah memastikan agar pelaksanaan proyek tidak jauh menyimpang dari rencana, terutama dari sisi waktu, biaya, mutu, dan ruang lingkup pekerjaan. Manfaat utama dari proses ini adalah bahwa kinerja proyek diukur dan dianalisis secara berkala. Beberapa poin penting proses monitoring dan controlling. Yang pertama ada mengontrol perubahan dan merekomendasikan tindakan perbaikan atau pencegahan untuk mengantisipasi kemungkinan masalah. Yang kedua ada pemantauan kegiatan proyek yang sedang berlangsung terhadap rencana manajemen. Terus yang terakhir, yang ketiga, mempengaruhi faktor-faktor yang bisa menggagalkan kontrol terhadap perubahan. Jadi hanya perubahan yang disetujui yang dapat diimplementasikan. Selanjutnya, yang terakhir, tahap penutupan. Penutupan merupakan akhir dari sebuah proyek. Kegiatan penutupan meliputi pengarsipan file dan pendokumentasian.
Tahap penutupan ini sendiri terdiri dari yang pertama, memastikan persetujuan resmi dari sponsor atau klien terkait penyelesaian pekerjaan. Yang kedua ada mengadakan evaluasi akhir proyek, lesson learned. Selanjutnya yang ketiga, ada mengkaji apakah metodologi manajemen proyek perlu diperbaiki. Kemudian yang keempat, ada merapikan arsip dan dokumentasi proyek. Yang kelima, memberi masukan kepada manajemen perusahaan terkait hal-hal yang dirasakan bermanfaat selama proyek dijalankan. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir ada menyelesaikan kewajiban dengan pihak-pihak, terutama pihak pemasok seperti supplier atau vendor, outsourcing, dan sebagainya. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu contoh dari project management. Yang pertama ada proyek konstruksi, proyek konstruksi yaitu menghasilkan pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, jalan tol, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, yang kedua ada proyek penelitian dan pembangunan. Maksud seperti menghasilkan suatu produk tertentu dengan maksud untuk memperbaiki maupun meningkatkan kualitas suatu produk, layanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga ada proyek industri manufaktur, seperti suatu bentuk kegiatan yang di awal dengan merancang sampai terciptanya sebuah produk baru. Yang terakhir ada proyek pada modal, yaitu sebuah proyek yang memerlukan modal yang sangat banyak. Misalnya contohnya seperti pembebasan tanah yang luas, pembelian atau pengadaan suatu barang, pembangunan suatu fasilitas produksi, dan lain sebagainya. Sampailah pada kesimpulan dari materi-materi yang telah saya sampaikan tadi. Jadi kesimpulannya adalah agar suatu proyek dapat berjalan lancar menuju tujuan proyek dengan spesifikasi yang telah ditentukan di awal, diperlukan manajemen proyek yang baik. Pada setiap proyek terdapat risiko, terlebih lagi pada proyek-proyek besar. Banyaknya keputusan yang harus diambil membuat banyak kemungkinan hambatan dan risiko yang akan muncul. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, Anda bisa mencari jalan keluar dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Ya, jadi cukup sekian dari saya presentasi mengenai manajemen proyek ini. Apabila ada materi atau pembahasan yang kurang lengkap dan salah dalam penyebutan atau salah dalam pembahasan, saya mohon maaf. Lebih kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.